Jangan langsung sekonyong-konyong langsung komen, kita jual langsung masuk ke direct message-nya dan jualan, itu yang membuat menjadi tidak menarik. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antoni Syarif yang membahas tentang selling dan marketing. Oke Sahabat Sales, dimanapun Anda berada, tetap ingat prokes ya Sahabat Sales, sehat selalu buat Sahabat Sales. Nah, topik kita kali ini kita mau bahas nih, dengan kondisi seperti saat ini di era pandemi ini gimana sih supaya Sahabat Sales tetap bisa berjualan gitu ya. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, Sahabat Sales dimanapun Anda berada, yuk kita sapa aja coach kita kali ini. Halo Coach Arif. Halo. Wah, Coach Arif, seru banget ya, kita ada musik-musiknya sekarang Iya, ya. ya. Jadi tangan saya kayak DJ ya. Jadi nanti kalau teman-teman ngeliat saya kayak melakukan DJ gitu. Wah, Nggak, enjoy aja, nongol nanti seneng. gambar Coach Arif lagi main DJ. Ya, gimana? Oke, gini Coach, sekarang ini kan kita bilangnya era pandemi ya, agak beda lah dengan era-era sebelumnya. Nah, pastinya ini juga akan mengaruhi sahabat sales nih untuk berjualan nih Coach. Nah, itu kira-kira ada nggak cara yang efektif gimana supaya sahabat sales tetap bisa berjualan di era seperti ini? Oke. Banyak metode yang bisa digunakan ketika jualan di masa-masa ini. Yang pertama adalah kita sadari dulu bahwa di masa ini banyak masa lagi WFH. Ya. Karena Omicron lagi naik ya. Mudah-mudahan Megatron nggak jadi datang ya. Aduh, apalagi nih Nah, Mas? ya siapa tahu kan ada Omicron, ada Megatron. Oh, aduh. Ya. Tapi Ada Mega Mall yang saya tanya. iya. Nah, jadi maksud saya kasih gambaran gini, kalau misalkan orang lagi WFH, berarti orang di rumah. Iya. Berarti pertanyaan menarik, gimana caranya saya jualan kepada mereka? Iya. Pertanyaan menarik di kantornya mereka, pasti kalau saya telepon, masih ada orang nggak? Kalau lagi WFO, kalau 50-50 kemungkinan ada ya. Palingnya minimal operator kan? Iya. Ya, berarti pertanyaannya adalah, kalau ada operator, ya ada operator, berarti tugas kita adalah bagaimana caranya menelpon operator, mencari tahu siapa nama orang yang kita kontak. Ya. Apakah orangnya WFH atau WFO? Ya, bukan WFH bukan, tapi orangnya bisa kita kontak, kita tahu namanya. Oh, oke. Adalah mencari tahu namanya siapa. Kalau dapat namanya, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau udah dapat namanya, kita bisa cari di media sosial. Cari di mana? Instagram atau LinkedIn, Bu Ana. Nah, jadi tugas kita masuk ke sana. Tapi tidak boleh langsung melakukan direct message. Itu kebanyakan yang dilakukan sama orang-orang, Bu. Jadi begitu tahu, oh Bapak ini yang HRD di sana gitu ya. Jadi langsung menawarkan produk. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau saya tanya pribadi, di zaman sekarang lagi masa kayak gini, orang tuh mendadak mereka tuh jadi internet literacy. Mereka tuh jadi nggak gaptek amat. Mereka minimal ada di LinkedIn. Mereka minimal ada Instagram. Mereka minimal ada di Facebook. Tugas saya mencari itu, Bu. Oke? Iya. Sudah, saya dapat nih. Apa yang saya lakukan berikutnya? Saya menggunakan rumus yang sederhana, adalah 10 10 10. Nah ya, apa itu 10-10? Tapi sebelum kita bahas 10-10, yang mau saya bahas yang ini, Bu. Sebelum kita mulai kontak, maka yang harus kita lakukan adalah buat profil kita begitu cakepnya, sampai membuat orang mau, istilahnya kita nggak jualan gitu loh, Bu. Konten kita, misalkan contoh, saya sebagai trainer, berarti konten saya harus tentang berupa artikel-artikel, tentang topik-topik yang kelihatannya itulah menjadi problemnya mereka. Sampai sini oke, Bu? Iya. Misalkan contoh misalnya jual produk apa? Misalnya corporate, misalnya jualan produk eskavator. Nah, coba misalkan kita bahas, apa sih problem yang sering terjadi di eskavator? Buatlah artikel tentang eskavator. Nah, jadi artikel-artikel itu atau yang disebut bisa jadi white paper, itulah yang akan melengkapi, menghias media sosial kita. Nah, kalau media sosial kita jelek,
Mm-mm. Pertanyaan yang menarik. Apakah ada customer ketika datang, ketika kita pakai rumus 10 10 10 tadi, nanti apa tuh rumusnya kita bahas. Mm-mm. Ketika dia datang dia lihat, ini mah ece-ece. Ini mah nggak keren. Ini mah sama aja. Ini sales lain juga bisa, trainer lain juga bisa. Itu yang maksudnya mesti dicegah. Jangan cuman sekedar begitu masuk cuman pajang produk. Begitu masuk pajang produk. Tidak. Kita menyebutkan apa problem yang mereka hadapi dan kita bantu. Menarik, Bu? Iya. Yang jadi masalah kan kebanyakan orang nggak gitu. Udah media sosial yang nggak bagus. Kontennya langsung jualan. Begitu dia like 10, 10, 10, 10, kita kan jadi curiga. Nih jangan-jangan dia mau jualan sama gua. Nah itu yang harus kita ubah, Bu. Nah setelah sudah, barulah kita melakukan yang namanya rumusnya 10, 10, 10. Nah apa itu 10, 10? Kita ketika dapat namanya, kita dapat informasi tentang orangnya di media sosial, lakukan 10 kali like. Bukan di hari yang sama, tapi di hari yang berbeda. Ya. Jangan seharian tuh like aja sampai Kan ada yang kayak gitu tuh, itu ada ajaran yang kayak gitu ada, Bu. iya, Nah iya. kita nggak melakukan ajaran itu. 10 like itu akan menjadi mengganggu buat orang tertentu. Jadi 10 like di hari yang berbeda. Kemudian 10 komen. Komennya seperti apa? Jangan tuh ngomongnya adalah mantap, Mantul. keren. Itu nggak pinter, nggak cerdas. Yang saya temukan di dalam media sosial kan ada rumus tuh, Bu. Ada banyak rumus yang kayak 502. 30 menit sebelum posting, 30 menit sesudah posting, masuk ke hashtagnya orang, lakukan rumus 502, yaitu adalah 50 account kita like dan komen. Lucu yang saya temukan adalah, ini yang pernah saya temukan secara pribadi, mereka cuma melakukan like dan komen ini cuma mengatakan keren doang. Keren. Bagus. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Menginspirasi itu tidak cerdas. Jadi komennya harus cerdas. Misal contoh, dia lagi posting, ya Bu, lagi posting di lapangan golf, maka kita ngomong. Misalnya orang, enaknya berolahraga di lapangan golf ini. Ya, ini membuat tubuh saya segar. Maka kita like dan komen. Wow, luar biasa ya, Bapak tetap rajin berolahraga walaupun di masa pandemi ini. Bapak tetap menjaga kesehatan Bapak. Luar biasa, Pak. Semoga suatu saat saya bisa terinspirasi dengan Bapak untuk melakukan olahraga yang sama, apalagi golf. Itu menginspirasikan kalimatnya ya. Bukan cuma sekedar mantul, alah. Masuk akal? Iya. Contoh lagi, Bu, apa, Bu? Misalnya apa? Misalnya contoh, misalkan dia ngomong lagi di rumah. Inilah enaknya kerja di rumah. Pakai sarung nggak ketahuan. Misalnya kita like, komen dong. Komennya bener juga ya, Pak ya. Pakaian kita mungkin tidak berpengaruh apapun. Yang penting bagaimana kita bekerja terus untuk membuat perusahaan bertumbuh. Salut sama Bapak. Cerdas nggak, Bu? Iya. Cerdas nggak? Daripada jawabannya keren, astaga. Itu yang membuat tidak cerdas, Bu. Apalagi, Bu? Misalkan contoh komennya apa? Misalnya contoh. Cakep. Atau misalkan lagi masak. Ya, ibu lagi masak. Foto masakannya. Jangan bilang, wih makanannya enak. Tidak gitu. Bilangnya misalnya masaknya apa misalnya? Masak apa? Masak sayur. Masak sayur, tumis gitu. Kangkung lah, standar lah. Dia kan ada ibu-ibu yang suka moto-motoin makanan kan. Iya. Kita bisa bikin komennya. Saya juga gitu. Ya kan? Keren ya. Apa bilang gini? Wow, walaupun kondisi apapun bukan berarti kita nggak menjaga kesehatan kita. Kangkung nutrisinya juga banyak buat kesehatan kita. Dan itu luar biasa ibu melakukannya. Hebat, Bu, ibu sayang sama keluarga ibu. Keren nggak? Kelihatan cerdas nggak? Iya. Bukan mantul gitu maksud saya. Nah ini saya mau ngasih tahu bahwa itulah yang membuat orang mau engage. Kalau nggak orang nggak akan engage. Like dan komen. Share. Pertanyaan berikutnya dong, share dong. Pertanyaannya, kalau ibu dapat jawaban misalnya kayak tadi tentang kangkung, ibu menjaga nutrisi ibu, kira-kira ibu akan jawab apa? Makasih ya. Betul nggak? Atau ibu nanggepin, iya, aku mau menjaga untuk anak-anakku. Betul nggak? Jadi menyapa nggak? Iya. Jadi akrab nggak? Kalaupun pertama kali dibilang makasih, besok gue kirim lagi. Gue ngomongin cerdas lagi. Kira-kira lama-lama dia akan mulai ngomong panjang nggak?
akan ngomong panjang. Selain kalau cuman mantap, orang akan cuman di like love doang, udah selesai. Ketahuan banget nggak cerdas. Share, apa yang di-share? Yang di-share adalah berkaitan apa topik yang lagi dibahas. Atau misalnya, contoh dia lagi misalkan, perusahaan kami baru saja mendapatkan penghargaan. Boleh nggak saya share? Share aja tulisan dia. Atau sebaliknya, kita men-share informasi kepada dia yang kebetulan misalnya dia suka masak, kita share aja informasi tentang masakan, makanan yang bisa masak di rumah dengan biaya yang murah. Itu juga baru jadi, makasih ya. Orang itu merasa jadi berutang budi sama kita. Ini yang dilakukan oleh sales di dunia nyata. Maksud media sosial bukan nggak dunia nyata juga. Maksud saya gini, contoh Ibu, saya ambil contoh. Misalkan customer saya suka dengan mobil, dia suka beli alat spare part. Maka apa yang dilakukan saya adalah, saya akan datang ke tempat dia lagi ada problem dengan mobil, saya ajak dia ke tempat penjual aksesoris mobil, saya memperkenalkan dia. Itu yang namanya share kan? Ya. Itu Bu, makanya kenapa akhirnya, bener ya, Rif, bagus ya barangnya ya. Dia jadi utang budi sama kita. Itu pengertian share di media sosial di dunia nyata sama share. Sama kayak Givers Gains gitu ya, Coach? Sorry? Givers Gains gitu juga ya? Givers Gains memberi, ya betul. Jadi tugas kita adalah itu Bu. Contoh lagi apa, misalnya tadi kayak contoh golf ya kan. Kita bisa share, Pak, ini ada informasi golf yang menarik nih Pak, tentang cara swing, saya nggak tahu Bapak tertarik apa enggak. Semoga ini berguna. Kita share ke dia. Kalau kebetulan itu adalah yang dicari sama dia, karena golf yang paling sulit adalah memukul bola, karena sering kadang-kadang bisa jadi back pain, itu yang kita tawarkan kepada mereka, maka mereka akan merasa berutang budi. Jangan langsung sekonyong-konyong, langsung komen, kita jual, langsung masuk ke direct message-nya dan jualan. Itu yang membuat menjadi tidak menarik. Like, komen, dan share 10, 10, 10. Nah kalau mereka sudah nanggapin dengan baik, maka di next berikutnya barulah kita melakukan direct message. Tapi jangan jualan, nyapa dulu. Nanti kita tabur dulu Bu. Nanti setelah dia nyapa, barulah masukkan skrip dari cold call mastering supaya mereka mau ketemu sama kita. Jangan bikin janji doang. Kadang-kadang dia bilang, Coach, gue udah berhasil lah, kayak kan like, comment, share. Dia sudah menanggapi. Kemudian gue menyapa. Kemudian gue bikin janji temu. Orangnya gak mau. Pertanyaan gue sederhana. Kamu pakai skrip gak? Skrip apa? Skrip yang sesuai dengan problemnya mereka. Yang jadi masalah adalah enggak, mereka langsung nembak. Kalau tugas kita adalah memakai skrip yang sesuai dengan kemungkinan problem yang lagi mereka hadapi. Misal contoh, di masa pandemi lagi ngalamin nggak penjualan sulit? Ya. Nah itu contoh, saya punya caranya untuk bisa nanganin itu. Nah kayak gitu Bu, jadi kita memberikan solusi kepada mereka yang dimana mereka lagi problem itu. Baru mulai jualan. Baru mulai jualan. Jangan ngomong saya adalah Antonius Arif dari perusahaan training ini, Corpora Consulting, mau menawarkan, sudah pasti nggak bakal jualan. Sudah pasti. Mereka bilang saya punya vendor. Masuk akal? Atau saya jualan eskavator, saya langsung ngomong tahu. Saya dari perusahaan ABC, saya mau menjual eskavator. Oh enggak, saya sudah punya vendor. Selesai kan? Baru-baru bisa janji temu Bu. Kecuali orangnya baik. Iya. Masuk akal? Nah itu. Jadi makanya kenapa harus menemukan kira-kira kemungkinan problem mereka apa? Kemungkinan problem yang bisa diselesaikan dari barang kita. Makanya pengetahuan produk menjadi is a must. Menjadi penting. Begitu Bu. Apapun produknya ya. Apapun jasa produknya. Atau barang biasa Yep. gitu ya. Yep. Oke, sahabat sales. Jadi menarik ya topik kita ini, ternyata menjual di era pandemi itu cara menjual efektif bisa juga efektif gitu ya. Coach, Bisa, ya? asal tahu caranya aja tadi kayak konsepnya. Makanya kan itu ada di pelatihan kita di social selling kan atau digital selling. Oh, ada pelatihannya ya Coach ya. Kalau mau tahu pelatihan-pelatihan seperti ini di mana ya Coach ya? Bisa masuk ke salesuniversity.id dan /event, di sana ada schedule pelatihan kita. Dan buat korporat yang mengundang kita bisa langsung masuk ke corporaconsulting.com, bisa kontak kita, dan di deskripsi ada informasi, ada link yang bisa diklik dan nanti bisa mengikuti bisa mengontak tim kami untuk mengetahui jadwal-jadwal kita atau bisa mengundang kami untuk ke perusahaan Anda. So, itu aja Bu Ana. Ya. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performa. Salam performance.